Pernah nggak sih kamu ngerasa tenang banget setelah berdoa? Bahkan ketika keadaan hidupmu lagi berantakan? Apakah itu cuma sugesti? Atau emang ada kekuatan tersembunyi di balik doa? Bayangin, cuma dengan menundukkan kepala dan mengucap kata-kata dalam hati. Detak jantungmu melambat. Pikiranmu yang kacau mendadak jadi adem. Hidup yang sempit rasanya punya ruang lagi buat napas. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa otak kita benar-benar bisa berubah cuma karena doa? Apa tubuh kita tahu kita sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih besar? Video ini akan bongkar fakta-fakta mencengangkan tentang hubungan antara doa dan kesehatan mental. Bukan cuma dari sisi agama atau spiritual aja, tapi dari sains dan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa doa bukan cuma ritual kosong. Siap-siap dibuat takjub, karena setelah nonton ini, kamu gak akan lihat doa dengan cara yang sama lagi. Saat kamu berdoa, secara ilmiah tubuh merespon dengan cara yang sangat spesifik. Sebuah riset dari University of Pennsylvania menemukan hal menarik. Lewat teknik pemindaian otak fMRI, para peneliti melihat bagian otak yang aktif saat seseorang sedang berdoa. Ternyata, bagian otak yang mengatur rasa tenang dan koneksi sosial, seperti prefrontal cortex dan anterior cingulate, aktif selama aktivitas spiritual. Ini sama kayak saat kamu meditasi atau fokus ke napas. Aktivitas ini memicu sistem saraf parasimpatik, yang dikenal sebagai sistem rest and digest. Artinya, tubuh kita langsung masuk ke mode tenang. Detak jantung melambat. Tekanan darah turun. Pikiran jadi lebih fokus dan stabil. Efek ini bisa terjadi bahkan hanya dalam beberapa menit setelah mulai berdoa. Jadi bukan cuma soal keyakinan aja, tapi tubuh benar-benar merespon. Kenapa kita sering merasa lebih aman setelah berdoa? Karena doa bisa memicu rasa terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Menurut psikolog dari University of California, doa itu bisa menciptakan ilusi kontrol dalam kondisi yang gak bisa kita kendalikan. Buat banyak orang, ini sangat membantu. Saat kamu berada di situasi sulit, tubuhmu otomatis aktifkan mode fight or flight. Tapi begitu kamu berdoa, tubuh menganggap kamu sedang menyerahkan kendali. Efeknya, hormon stres seperti kortisol menurun. Bahkan dalam psikoterapi modern, pendekatan spiritual terbukti bisa bantu proses pemulihan trauma. Itu karena doa bisa jadi sarana coping mechanism, cara menghadapi stres, yang efektif dan gak merusak. Pernah dengar istilah spiritual habit? Doa bukan cuma aktivitas spiritual sesaat, tapi juga bisa jadi rutinitas yang membentuk emosi. Saat kamu melakukannya tiap hari di waktu yang sama, tubuh membentuk pola. Pola ini memberi sinyal ke otak bahwa ini waktu buat tenang. Menurut penelitian di Frontiers in Psychology, praktik spiritual harian kayak doa atau zikir bisa menurunkan tingkat depresi ringan hingga sedang. Kenapa bisa begitu? Karena kamu menciptakan momen refleksi, yang secara tidak langsung membuat kamu lebih sadar akan kondisi emosimu. Doa juga bisa mengaktifkan gratitude loop atau lingkaran syukur. Ketika kita berdoa dan bersyukur, otak melepaskan dopamin dan serotonin, dua hormon yang bikin kita bahagia. Efek dari doa nggak berhenti di momen itu aja. Dalam jangka panjang, kebiasaan berdoa bisa membentuk karakter dan daya tahan mental. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa orang yang punya rutinitas spiritual cenderung punya tingkat ketahanan stres yang lebih tinggi. Mereka lebih jarang merasa cemas berlebihan dan punya hubungan sosial yang lebih stabil. Doa memperkuat konsep self-regulation, kemampuan mengontrol pikiran dan emosi. Kamu jadi lebih bisa mengatur marah, sedih, bahkan kecewa. Bahkan dalam banyak terapi kognitif, unsur spiritualitas dimasukkan sebagai bagian dari penguatan diri. Karena, sadar atau tidak, doa membantu kita terhubung ke rasa harapan.
Jadi, kenapa doa bisa membuat orang merasa tenang? Karena ternyata, efeknya nggak cuma di hati, tapi juga di otak, hormon, dan sistem saraf kita. Doa bukan cuma tentang memohon sesuatu, tapi juga tentang melepaskan beban, membangun harapan, dan menguatkan diri. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa doa bisa jadi alat yang powerful untuk menjaga kesehatan mental. Kalau kamu pernah merasa sedikit lebih damai setelah berdoa, itu bukan halusinasi. Tubuhmu benar-benar merespons. Dan itu luar biasa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu pernah merasakan hal serupa, ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Delusi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Kita ketemu di video selanjutnya.